Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, informasi kabar-kabar. Gua akan sampaikan dari dua sumber, dari jurnalis Sky Sports, Melissa Reddy, dan juga jurnalis The Athletic, ya, David Ornstein. Ini terkait dengan eh, pemain ataupun posisi yang direncanakan oleh Manchester United untuk didatangkan. Ya, kita tahu semua ini masih tergantung dengan misalnya situasi budget, ya, penjualan ada di mana Manchester United untuk kompetisi Eropa misalnya musim depan, dan lain-lain. Langsung aja dari Melissa Reddy mengatakan kalau Victor Osimhen, Lian Delap, dan juga Mateus Cunha ini di antara pemain-pemain yang dipertimbangkan oleh pembangunan ulang kembali skuad Ruben Amorim. Manchester United idealnya ingin mendatangkan dua pemain serang musim panas ini. Oke, lalu dikabarkan juga, ya, tidak ada perubahan, ya, dari hierarki Manchester United terkait dengan Marcus Rashford. Keuntungan dari penjualannya akan digunakan untuk mendatangkan dua pemain serang musim panas ini. Staff di Manchester United ini dikabarkan happy sebenarnya untuk melihat bagaimana perkembangan dari Marcus Rashford, ya. Tentu saja ada kesedihan juga terkait dengan cerita apa yang terjadi di Manchester United atau keadaan dari Marcus Rashford, ya, terutama untuk mereka yang mendukung klub dan juga bekerja di Carrington. Dan dikabarkan juga kalau prospek untuk mendatangkan kembali Marcus Rashford ini dari sumber lainnya, ya, dari Alex Kruk mengatakan kalau prospek Marcus Rashford untuk dikembalikan ke skuad dari Ruben Amorim ini sangat tipis. Dia sekarang ini sangat berkembang performanya di Aston Villa dan diharapkan akan memicu ketertarikan dari klub-klub top di Eropa. Marcus Rashford disebutkan, ya, ini lebih menyukai untuk ke Barcelona di musim panas ini. Sudah pernah dikabarkan juga di musim dingin kemarin bahwa memang Marcus Rashford ini lebih tertarik, ya, untuk ke Spanyol, terutama ke Barcelona. PSG juga dikabarkan ini merupakan klub yang sudah lama mengagumi Marcus Rashford. Langsung gua ke sumber lainnya, dari David Ornstein. David Ornstein mengatakan bahwa Manchester United juga menargetkan pemain tengah di musim panas ini. Manchester United akan tentu saja membuat, ya, daftar semua posisi yang mereka ingin datangkan untuk memperkuat. Apa yang mereka mampu untuk melakukan, walaupun demikian, ya, akan sangat tergantung dengan banyak faktor. Tentu saja salah satunya faktor finansial. Dan saat ini mereka tidak memiliki kejelasan banyak terkait dengan keadaan yang ada. Jelas akan ada target-target berbeda, ya, berdasarkan berbagai macam skenario. Ugarte ini disebutkan merupakan target utama untuk posisi nomor 6 musim panas lalu, dan mereka berhasil mendatangkannya. Dan kalau melihat akan cabutnya Christian Eriksen, ini akan membuat ruangan, ya, di skuad terutama di lini tengah, dan juga ruangan dari sisi gaji. Dan Manchester United juga berharap akan ada pergerakan untuk Casemiro, yang tentu saja akan membuat ruangan untuk manajemen ini melakukan manuver untuk mendatangkan pemain dengan posisi kunci untuk Ruben Amorim. Dan juga akan menarik untuk melihat apa yang akan terjadi dengan Kobbie Mainoo. Wow, berarti Christian Eriksen pasti akan cabut, ya. Sementara Casemiro masih akan diupayakan untuk cabut, dan Kobbie Mainoo dikabarkan punya kemungkinan ini kalau dari apa yang dikatakan, ya, oleh David Ornstein. Artinya balik lagi dari sisi serangan, skenario-nya oke, terkait dengan budget, ya, tapi Manchester United juga mengatur nih, ya, sudah mulai mengatur pemain-pemain mana saja yang memang diharapkan bisa mendatangkan pemasukan, dan pemasukan itu akan diputar lagi, katakanlah demikian, untuk mendatangkan pemain lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan permainan dari Ruben Amorim.
Untuk posisi penyerang misalnya Marcus Rashford, dengan apapun yang terjadi di Aston Villa, dan bahkan saat ini dia berperforma luar biasa menurut gua ya, berperforma fantastis. Ada yang mengatakan di kolom komentar gua baca, fantastis kayak gimana ya. Menurut gua dari apa yang terjadi di Manchester United, Rashford dan juga Anthony, mereka bisa membalikkan hal itu, mereka bisa memberikan permainan yang berbeda, bahkan kontribusi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Manchester United di klub-klubnya saat ini. Ya menurut gue itu permainan fantastis. Kalau seandainya yang dimaksud dengan permainan fantastis saja permainan luar biasa seperti kayak pemain-pemain bintang yang lebih settle, yang lebih jelas di klub-klub lain, ya pengharapannya tidak sama sih menurut gua. Tapi balik lagi terkait dengan situasi Marcus Rashford ya, ada klausul 40 juta pounds ya kan, yang gua harapkan mudah-mudahan ada klub yang menawar lebih tinggi lagi, sehingga kalau melihat misalnya Manchester United ingin mengincar, tadi disebutkan oleh Melissa Reddy ya, nama-nama seperti kayak Osimhen, Liam Delap, Matheus Cunha, ini bukan nama-nama murah menurut gue ya, dan juga memiliki kesulitannya sendiri-sendiri. Bagaimana Matheus Cunha dengan angka yang tidak murah, Liam Delap dengan persaingan yang juga tinggi, Osimhen pun juga demikian ya, valuasinya juga lumayan, gaji pun juga demikian. Jadi memang ada kesulitan-kesulitan yang salah satu faktornya ya dari sisi finansial. Dan gue berharap sih ya, Manchester United bisa melakukan penjualan juga dengan lebih baik, dimana ini bukan hal yang mudah. Sekali lagi ya, melepas pemain, menjual pemain di Manchester United, kalau Sobat Football United, fans Manchester United, paling tidak dari 10-11 tahun belakangan ini tahu bagaimana kemampuan menjual dari manajemen Manchester United, bagaimana market melihat pergerakan Manchester United dari sisi menjual pemain. Ini tidak dalam situasi yang bagus, tidak dalam situasi yang menguntungkan. Sehingga ini juga yang harus didobrak oleh manajemen saat ini. Pun juga tadi disebutkan oleh David Ornstein, pemain lini tengah Manchester United ya akan melepas juga pemain-pemain misalnya seperti kayak Christian Eriksen. Dan Christian Eriksen ini dengan apa yang terjadi di Manchester United semenjak dia datang ya, sekitar 3 tahun yang lalu, ya menurut gue walaupun dia didatangkan secara gratisan, tapi perannya ternyata cukup besar loh di skuad Manchester United dari pertama kali dia datang. Artinya perjalanan karirnya di Manchester United itu yang di atas lapangan, belum di luar lapangan ya, di dressing room. Menurut gue pemain senior seperti ini memiliki sosok kunci terhadap keadaan skuad Manchester United, sehingga ketika dia lepas ya diharapkan juga akan memberikan ruangan untuk bisa masuk pemain baru ya, dengan harapan bisa mengangkat kualitas tim. Tapi ya sekali lagi situasi finansial ini juga sangat penting sekali. Oleh karena itulah tadi disebutkan bahwa Christian Eriksen cabut akan memberikan ruangan dari sisi gaji, iya, tapi itu saja menurut gue tidak cukup sih. Pemain misalnya seperti kayak Casemiro ya diharapkan juga bisa cabut, tapi ini juga bukan hal yang mudah. Dan belum jelas juga nih ada minat dari mana ya, dari klub mana yang ingin mendatangkan Casemiro secara konkret. Oleh karena itulah nama terakhir tadi disebutkan nih, Kobbie Mainoo, nama yang sebenarnya kemarin pun juga sempat disebutkan ya kan, menjadi nama yang diincar oleh Chelsea. Dan menurut gua situasi musim panas nanti ya, dengan keadaan situasi terutama keadaan finansial Manchester United, membuat sebagian besar banget skuad Manchester United ini tidak ada dalam situasi dalam tanda kutip aman. Artinya kalau ada tawaran dengan potensi memberikan pemasukan atau bahkan keuntungan dari kondisi keuangan Manchester United, kemungkinan akan dilepas. Dan jangan lupa Kobbie Mainoo sebagai pemain akademi, kalau ada klub yang ingin menebusnya sama seperti Garnacho ya, maka 100% keuntungan akan masuk ke Manchester United, sama seperti juga Marcus Rashford. Sehingga menurut gue ini juga David Ornstein ini jurnalis The Athletic ya, dia punya kredibilitas sangat baik sekali, sehingga menurut gue keadaan-keadaan seperti itu bisa saja merubah peta, terutama untuk pembangunan skuad Manchester United untuk musim depan di musim panas nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.